Zaman sekarang ini, banyak dari kita generasi millennials udah punya kerjaan yang enak banget. Udah gampang lah buat kita makan di resto nggak pakai yang ngelirik kalau harga. Habis itu ngopi cantik di Tobi Estate sore-sore sambil nunggu abang ojol datang antar orderan ke Rovel. Terus ada juga tuh yang di sela-sela kerjaan udah bosan dikit, langsung deh cek-cek tanggal merah buat nyari hal fitness. Habis itu jempol langsung gerak otomatis ke aplikasi travel buat book itu tiket pesawat, entah ke Sumba atau ke Phuket. Atau ada juga nih yang hobi hunting promo kartu kredit buat breakfast atau dinner buffet, atau malah sekalian staycation sama teman-teman biar bisa bikin konten. Dengan pendapatan yang kita udah punya setiap bulan, gaya hidup kayak gini tergolong normal-normal aja, ya nggak? Tapi kalau kita bandingin sama apa yang dilakuin sama orang tua kita di masanya dulu, pasti deh gaya hidup kita itu bikin mereka geleng-geleng kepala. Dulu nih ya, jangankan mikir buat ngopi di Starbucks. Gue inget banget tuh, minta mainan Toy Story di paketan KFC aja susahnya minta ampun, alias jarang banget dikasih. Udah berasa kayak minta barang mewah aja. Sekarang, tumbler Avengers harga ratusan ribu pas nonton bioskop aja sold out mulu tuh. Kontrasnya perbedaan apa yang kita jalanin dibandingkan dengan generasi orang tua kita, bahkan kakek nenek kita, ngegambarin sebuah pertanyaan besar. Apa karena kita adalah orang yang lebih baik? Apakah karena kita bekerja lebih keras, lebih cerdik, lebih berpendidikan? Atau karena kita adalah generasi yang mujur? Sebelum kita jawab apakah kita itu generasi mujur atau bukan, coba yuk kita lihat dulu apa yang terjadi di tempat lain. Kita coba jalan-jalan ke negara-negara di Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Ternyata hal yang sebaliknya terjadi pada generasi milenials di sana. Yuk, siapin koper 5 walo dan tas Tumilo. Kita berangkat. Lo pasti pernah dengar generasi baby boomers. Generasi ini adalah generasi orang tua kita yang lahir setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1964. Generasi baby boomers ini terkenal karena jadi era kemasan masyarakat Amerika Serikat. Masyarakat Amerika yang lahir di generasi ini punya kehidupan makmur dan merata. Bisa jadi istilah American Dream direfleksikan dari apa yang dijalani oleh generasi ini. Tapi abis itu mimpi tersebut semakin memudar. Generasi millennials di negara-negara maju lebih banyak mengalami kegagalan. Mereka jadi orang yang lebih buruk kalau dibandingkan dengan orang tuanya pada saat seusia mereka. FYI, jangan keliru karena ngelihat gimana hebatnya anak-anak muda di Silicon Valley atau yang kerja di Wall Street. Kita ngomongin millennials yang ada di jalanan sampai ke gang-gang kecil. Millennials yang merupakan mayoritas ya, bukan segelintir anak-anak jebolan Ivy League yang punya privilege bala dewa yang otomatis punya masa depan super cerah. Anak-anak generasi millennials di negara maju sekarang ini punya tantangan nyata tentang biaya kuliah yang sangat mahal. Bahkan terjerat hutang kuliah sampai bertahun-tahun. Sampai mereka kerja juga kagak bisa itu nikmatin gaji karena sebagian besar porsi udah buat bayar utang uang kuliah. Kasus college debt di US itu udah mencapai hampir 2 triliun US dollar atau sekitar 39.000 US dollar per orang. Utang ini disebut-sebut sebagai bom waktu. Bayangin, ini utang uang kuliah loh, belum utang KPR. Nah, mereka juga punya tuh kesulitan buat beli rumah karena tingginya harga properti. Jauh banget dibandingin sama daya beli mereka. Puncak dari semua masalah itu adalah ketika generasi millennials di sana ngalamin kesulitan buat cari kerja. Di Eropa aja, anak pengangguran anak muda mencapai di atas 20%. Artinya, setiap 1 dari 5 orang gak punya pekerjaan. Hello, apa kabar mau jajan kroffel tiap weekend? Susahnya dapetin pekerjaan bikin banyak millennials di Eropa jadi pengangguran dan ngandelin bantuan pemerintah buat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan ngelihat berbagai masalah yang dihadapi millennials di negara-negara maju ini, gimana menurut lo pada? Apa itu karena mereka adalah orang-orang yang malas? Apa karena mereka orang-orang yang kurang pintar, sehingga jadi orang yang gak berhasil dibanding sama orang tua mereka?
kondisi yang berbanding terbalik sama kita. Emang sih nggak ada jawaban mutlak buat ngejawab sumber permasalahan di sana. Tapi nggak dapat dipungkiri bahwa masalah bermula ketika terjadi relokasi industri besar-besaran dari negara maju ke negara berkembang, terutama negara-negara di Asia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Pada awalnya, relokasi industri ini bertujuan untuk membuat perusahaan manufaktur jadi lebih efisien. Jelas, karena negara berkembang punya lahan dan tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan negara maju. Pemikiran itu emang benar. Perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh subur semakin besar. Tapi tanpa sadar, perputaran uang yang besar juga ikut berpindah dari negara maju ke negara berkembang. Paket lengkap dengan lapangan pekerjaannya. Meninggalkan kalangan kelas menengah di negara maju yang merupakan mayoritas masyarakat jadi pihak yang dirugikan. Kenyataan ini bisa kita lihat setiap hari, tapi kita nggak sadar aja. Coba lo lihat, mas mbak pegawai minimarket. Mereka udah pada bisa nyicil motor tuh. Atau mas mbak SPG di mall udah pada pakai smartphone terbaru. Atau bahkan smartwatch, biar bisa ngitung udah berapa step setiap hari. Low skilled worker di negara berkembang makin dihargai, sementara low skilled worker di negara maju turun kasta jadi kelas bawah, bahkan jadi homeless atau jobless. Sementara untuk masyarakat kelas menengah yang merupakan demografi paling besar, lapangan pekerjaan buat mereka jadi sedikit aja tuh. Pabrik, kerjaannya lengkap sama duit-duitnya, pada migrasi semua ke negara berkembang. Makanya kita sering dengar kan tuh, banyak lulusan S2 di Eropa yang jadi tukang cuci piring, supir taksi, bahkan pengangguran. Tapi apa yang terjadi di negara maju masih nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama apa yang terjadi di millennials di negara-negara miskin di Afrika. Dengan jadi orang pinter, jadi orang yang berdedikasi buat kerja 20 jam setiap hari, nggak serta-merta bisa bikin orang tersebut mampu untuk keluar dari kemiskinan. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak adanya kesempatan. Dengan kondisi sebagai negara miskin, pekerjaan yang tersedia di Afrika hanyalah pekerjaan yang bernilai rendah. Jadi, mau sekeras apapun kerja bagaikan kuda dengan hasil culture kuadrat, nggak akan pernah bisa bikin mereka keluar dari jaring kemiskinan. Sering disebut istilahnya working hard, working poor. Nah, setelah kita jalan-jalan dan ngelihat apa yang terjadi pada generasi milenial di berbagai negara tadi, coba kita balik lagi sama apa yang jadi pertanyaan gue di awal. Apakah kita jadi lebih berhasil karena kita adalah orang yang lebih baik? Ya pasti, kalau kerja keras dan kecerdasan ngasih kontribusi signifikan terhadap kesuksesan setiap individu. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di tempat lain, pada generasi milenial di negara maju, apalagi di negara miskin di Afrika, maka kita paham bahwa jadi cerdas dan kerja ekstra keras aja nggak akan pernah cukup. Kita adalah generasi yang beruntung. Kita nggak tumbuh di masa Indonesia masih sama susahnya dengan negara-negara di Afrika. Sebelum lo tergoda membanggakan diri, adalah hal yang bijak buat ngeliat bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang besar. Jadi, bersyukurlah. Karena menurut gue, kita adalah generasi mujur. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.